Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel INR Tutorial. Oke sobat INR, pada video kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan tentang belajar RAB ya. Nah, untuk pertemuan-temuan sebelumnya kita sudah selesai pembahasan sampai ke perhitungan bobot pekerjaan. Kebetulan untuk pembahasan sekarang kita akan coba mengembangkan dari pembahasan kita sebelumnya ya, yaitu tentang RAB untuk bangunan sederhana. Oke, di sini untuk topik pembahasan kita pada video kali ini yaitu tentang cara perhitungan untuk fondasi plat tempat ya. Nah, untuk sebelumnya kita pembahasannya yaitu fondasi batu kali. Nah, kebetulan untuk sekarang kita akan coba membuat perhitungan untuk volume pekerjaan fondasi plat tempat. Nah, untuk rencana fondasinya seperti ini kira-kira ya. Kemudian untuk detail fondasi plat tempatnya seperti ini sebagai contoh ya kita untuk melakukan perhitungan volumenya ya, seperti itu. Oke, di sini sebelum kita mulai melanjutkan pembahasannya, bagi sobat yang baru mampir di channel ini jangan lupa di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini untuk perhitungan fondasi plat tempat ya, baik itu formatnya kita masih menggunakan format yang pembahasan sebelumnya. Di sini ada gambar sketnya, kemudian di sini uraian perhitungannya. Nah, di sini untuk pekerjaan fondasi plat tempat ini ada 5 poin item penting ya. Jadi di sini untuk uraian yang pertama itu ada pekerjaan galian tanahnya, kemudian ada pekerjaan pasir uruk, kemudian ada pekerjaan lantai kerjanya, kemudian ada pekerjaan untuk fondasinya, dan terakhir ada pekerjaan urukan tanah kembali. Nah, untuk uraian pekerjaan yang ada di sini berdasarkan gambar yang ada di sini ya. Yang pertama ada galian tanah, kemudian nanti ada pasir uruk, lantai kerja, kemudian untuk pekerjaan fondasinya, dan terakhir nanti pekerjaan yaitu urukan tanah kembali, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke perhitungan di sini. Yang pertama kita ke galian tanah terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk perhitungannya kita uraikan ya. Di sini yang pertama untuk satu titik fondasi. Jadi kita akan menghitung untuk satu titik fondasi ini berapa galian tanahnya. Kita langsung saja di sini untuk luas penampang, misalnya untuk luas penampang kita ambil ya. Untuk luas penampang ini yaitu untuk lebarnya 1 meter, kemudian untuk tingginya 1 meter ya, itu untuk bagian galian. Nah, sekarang kita masukkan di sini 1, kemudian di sini 1, dapat 1 meter persegi ya. Kemudian kita akan mencari panjang ya. Untuk panjangnya arah ke sini yaitu 1 meter juga. Nah, jadi untuk luas penampangnya kita kali dengan 1 meter, sehingga untuk volume galian tanah untuk satu titik fondasinya yaitu 1 meter kubik. Nah, sekarang kita akan coba masukkan rencana fondasi kita yang di sini. Berapa titik? Kita hitung dulu. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7 ya. Ditambah 7, 14, ditambah 7, 21. Kemudian di sini ada 6. 21 ditambah 6 menjadi 27 titik. Nah, di sini kita akan inputkan jumlah rencana fondasinya yaitu 27 titik. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk seluruh rencana titik fondasi tadi. Nah, di sini untuk jumlah titiknya ada 27. Jadi kita kalikan dengan volume satu titiknya berapa. Nah, yang ini. Sehingga untuk total pekerjaan galian tanah berdasarkan gambar rencana ini yaitu 27 meter kubik. Nah, itu untuk pekerjaan galian tanah. Oke, sekarang kita bergeser ke yang nomor 2 yaitu pekerjaan pasir uruk tebalnya 5 cm ya. Nah, ini berdasarkan gambar. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, di sini untuk gambarnya untuk ketebalannya yaitu 5 cm ya. Untuk luas penampang yaitu 1 meter dikali dengan 0,05. Oke, sekarang kita masukkan untuk luas penampang itu 1 meter dikali 0,05 atau 5 cm. Sehingga untuk luas penampang urukan pasirnya
atau pasir urupnya yaitu 0,05 meter persegi. Nah, langkah berikutnya kita kalikan dengan panjangnya ke belakangnya berapa. Nah, kebetulan untuk gambar potongan ini yaitu potongan seperti ini ya. Sempat lupa untuk membuatkan garis potongannya. Oke, di sini untuk volume satu titik fondasinya, volume pasir urupnya yaitu 0,05 meter kubik ya. Nah, sekarang karena di sini ada 27 titik fondasi juga, jadi kita kalikan 0,05 sehingga untuk volume totalnya bagian pasir urup yaitu 1,35 meter kubik. Nah, kemudian kita ke yang urian yang ketiga, yaitu ada pekerjaan lantai kerja beton K100 tebalnya 5 cm ya di sini berdasarkan keterangan ini. Caranya juga sama, kita juga cari luas penampangnya berapa. Luas penampangnya yaitu lebarnya 1 meter, kemudian untuk ketebalannya ada 0,05, kemudian kita kalikan dapat 0,05 meter persegi. Nah, kemudian untuk luas penampang ini kita kalikan dengan panjangnya ke belakang berapa, yaitu 1 meter ya, jadi kita kalikan 1 sehingga untuk volumenya 0,05 meter kubik. Itu untuk satu titik fondasi ya. Sekarang kita tinggal kalikan berapa jumlah titik fondasi kita, yaitu 27 titik. Kita kalikan dengan 0,05 sehingga diperoleh 1,35 meter kubik ya. Pasti sama antara pasir urup dengan lantai kerjanya yaitu 1,35 meter kubik. Oke, itu untuk yang urian pekerjaan yang nomor 3. Sekarang kita masuk ke intinya yaitu nomor 4, yaitu pekerjaan fondasi plas tempat. Ukurannya yaitu 80 kali 80 dikali 25 cm. Nah, di bagian urian pekerjaan fondasi plas tempat ini juga terdiri dari 3 item pekerjaan, yaitu yang pertama ada pekerjaan bekesting untuk fondasinya, kemudian ada pekerjaan pembersihan dan cor betonnya ya, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas tentang bekesting fondasinya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk yang pertama kita akan menghitung satu titik fondasi ya. Di sini ada bekesting untuk tapak fondasinya, kemudian kolom fondasinya. Oke, sekarang kita hitung berapa sih bekesting untuk tapak fondasi ini ya. Jika kondisinya seperti ini, tentu kita akan menggunakan bekesting untuk tapaknya ya. Sedangkan jika nanti misalkan saya contohkan ya, untuk opsi lainnya, jika penampangnya seperti ini nantinya, nah seperti ini. Kemudian untuk yang arah ini juga sama. Nah, jika untuk posisi galian kita seperti ini, yaitu untuk tapaknya pas-pas saja ya seperti ini, tentu untuk bekesting yang bagian tapak kita tidak hitung karena sudah langsung yang menjadi bekestingnya yaitu galiannya ya atau permukaan tanah ya di sini ya. Nah, seperti itu. Ini kondisi yang kedua. Sedangkan untuk kondisi yang kita sekarang, tentu kita akan menggunakan bekestingnya di sini ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita hitung untuk tapak fondasi. Nah, di sini untuk keliling fondasinya yaitu yang ini ya, yaitu 80 kali 80 cm. Jadi kita hitung kelilingnya berapa. Nah, kalau cara cepatnya di sini 0,8 kita kalikan 4 sisinya ya. Jadi didapat untuk kelilingnya yaitu 3,2 meter. Kemudian untuk berapa ketebalan yang mau kita bekesting yang ini yaitu 0,25 yang bagian ini ya sisinya. Jadi kita masukkan di sini 0,25. Kemudian kita kalikan, dapatlah luas untuk bekesting bagian tapak fondasinya yaitu 0,8 meter persegi. Nah, sekarang kita bagian kolom atau tiang fondasinya. Nah, untuk kolom atau tiang fondasinya yang ini, khususnya ini ya, tentu cara perhitungan bekestingnya sama dengan pekerjaan kolom ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan menghitung keliling kolom atau tiang fondasinya yang ini. Kita masukkan datanya yaitu 0,2 kita kali ke 4 sisinya, dapat 0,8 meter ya. Kemudian kita kalikan berapa tinggi kolomnya ya atau tiang fondasinya yang ini, tingginya yaitu 0,65 cm. Jadi kita kalikan
0,65, dapatlah untuk luas bekistingnya yaitu 0,52 meter persegi. Kemudian kita jumlahkan ya, kita jumlahkan sehingga diperoleh untuk satu titik pondasi bekistingnya yaitu 1,32 meter persegi. Nah, langkah berikutnya kita kalikan dengan berapa jumlah titik pondasi rencana titik pondasi kita yang hitung tadi, yaitu 27 titik ya. Jadi didapat untuk totalnya yaitu 35,64 meter persegi. Oke, sekarang itu untuk casting ya. Kita lanjutkan ke bagian pembesian. Nah, untuk pembesian kita juga akan hitung terlebih dahulu untuk satu titik pondasinya berapa. Nah, di sini yang pertama yaitu pembesian pada tapak pondasinya. Untuk pembesian pada tapak pondasinya bisa kita lihat di sini keterangan untuk arah X dan Y-nya itu diameternya menggunakan besi 12, kemudian untuk jaraknya 10 cm ya. Jadi di sini 100 mili atau 10 cm. Nah, sekarang kita masukkan ke formula ini. Kebetulan ini cara perhitungan kita sebelumnya ya pada pekerjaan beton bertulang di pembahasan kita tentang belajar RAB ini. Oke, di sini kita masukkan diameter tulangannya berapa. Di sini yaitu 12, satuannya mili. Kemudian untuk panjang besi per batangnya, jadi ini umum 12 meter. Kemudian untuk berat besi per batangnya, itu formulanya ini bisa dilihat seperti ini, sehingga diperoleh yaitu 10,65 kg per batang. Kemudian kita bagi dengan 12 panjangnya, sehingga didapat untuk berat besi per meternya itu 0,89 kg per meter. Kemudian kita inputkan berapa selimut betonnya, di sini ada tertulis, kita inputkan. Kemudian untuk lebar tulangan ini bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini sudah kita keluarkan dimensi untuk tulangannya. Untuk lebar tulangannya itu 0,74 baik itu arah X maupun Y seperti ini. Kemudian untuk tinggi tulangan yaitu 0,19. Nah, kemudian karena di sini ada pembengkokan, kita gunakan rumus yang ini ya, yaitu 6D seperti ini. Nah, jika kecil nanti dari 0,05 tentu kita akan menggunakan 0,05 atau 5 cm ya untuk bagian pembengkokan ini. Oke, di sekarang kita akan hitung panjang untuk satu buah tulangan yang ini, tulangan tapak pondasi ini ya. Caranya yaitu 2 kali kita jumlahkan ya. Untuk lebarnya ada 2, yang di bawah 1, kemudian yang di atas. Kemudian untuk tingginya juga sama, kiri dan kanan. Kemudian untuk pembengkokan juga 2 ya. Jadi rumusnya yang kita gunakan lebar ditambah tinggi ini, kemudian tambah pembengkokan, kemudian kita kalikan 2 ya. Dapatlah 2 meter untuk panjang satu buah tulangan. Sekarang kita masukkan untuk spasi tulangannya yaitu 10 cm, masukkan di sini 0,1 meter. Kemudian untuk perhitungan jumlah tulangannya yaitu berapa lebar tapak tadi, yaitu 0,8 ya, baik arah X maupun arah Y nya sama. Jadi kita masukkan 0,8, kita bagi dengan spasi tulangannya 0,1. kemudian kita bulatkan ke atas nantinya ya, jika berkoma misalnya 7,89 nanti dibulatkan menjadi 8 buah ini. Nah, jika sudah dapat, kita tinggal hitung berapa volume tulangannya. Nah, di sini berat besi per meternya kita kali dengan panjang satu buah tulangannya, kemudian dikali dengan jumlah tulangan seperti ini. Nah, untuk arah Y nya juga sama. Kemudian kita totalkan untuk tapak pondasi itu ya, baik arah X maupun arah Y nya diperoleh yaitu 28,47 kg. Nah, sekarang kita ke bagian kolom atau tiang pondasi ya. Di sini ada untuk tulangan pokoknya, kita hitung tulangan pokok, kemudian ada tulangan cengkang atau begol ya. Nah, di sini kita bagian tulangan pokok untuk diameternya kita menggunakan diameter 12 ya, yang ini. Untuk jumlahnya ada 4 buah. Nah, di sini untuk formulanya sama yang ini. Kemudian untuk jumlah ini tertulis di sini ya 4 buah. Kemudian untuk panjang satu buah tulangan pokok bisa kita hitung di sini 0,2 ditambah 1,25 nanti ditambah bagian pembengkokan ini
Nah, cara rumusnya itu 1,25 yang ini ya, kemudian 0,2 yang ini, kemudian 0,5 untuk pembengkokan yang di atas ini, kemudian yang di bawah yaitu 0,05 itu. Nah, didapat 1,55 meter untuk satu buah tulangan. Sekarang kita kalikan panjang total tulangan pokoknya yaitu 4 buah dikali dengan 1,55 diperoleh itu 6,2 meter. Nah, kemudian baru kita hitung berapa volume tulangannya atau berat pembersihannya, yaitu berat per meternya kita kali dengan panjang total tulang pokok, itu didapat 5,5 kg. Itu baru tulang pokok. Sekarang kita lanjutkan ke bagian tulangan sengkang. Nah, untuk tulang sengkang atau begong, untuk formula yang sampai di sini sama ya, sampai berat besi. Sekarang untuk selimut betonnya juga diketahui di sini. Kita dilihat selimut betonnya 2,5 cm atau 0,025 meter. Nah, ini kita inputkan. Kemudian untuk lebar ini yaitu 0,15, bisa dilihat di sini ya. Ini sudah dibuatkan dimensinya 0,15 0,15. Kemudian untuk bagian pembengkokannya menggunakan formula yang tadi, kita menggunakan nilai minimumnya itu 0 atau 5 cm atau 0,05 meter ya, yang ini. Kemudian kita hitung untuk panjang satu buah tulangan begolnya berapa. Caranya sama, 2 kita kalikan lebar ditambah tinggi ditambah pembengkokan ya, ini dapat hasilnya 0,7 meter untuk satu buah tulangan sengkang ya. Karena di sini untuk spasi tulangannya tertulis 15 cm, kita inputkan di sini. Kemudian berapa jumlah tulangan sengkang ya. Nah, sekarang kita lihat berapa tinggi untuk kolom atau tiang pondasinya yaitu 0,65. Nah, di sini masukkan 0,65 meter. Kita bagi dengan berapa jarak tulangan, spasi tulangnya 0,15 atau 15 cm, hingga diperoleh jumlah tulangannya ada 5 buah ya, sengkangnya 1 2 3 4 5. Oke, sekarang kita kalikan berat 1 meternya berapa, kemudian dikali dengan panjang satu buah tulangannya dikali dengan jumlah tulangan sengkangnya seperti ini, sehingga diperoleh 1,38 kilo. Kemudian kita jumlahkan jumlah pembersihan untuk satu titik pondasi, baik itu tapak pondasi kita dapat tadi 28,47 yang ini kita linkkan. Kemudian untuk kolom atau tiang pondasinya yang bagian tulangan pokok yang ini 5,5, kemudian untuk tulang sengkangnya 1,38, sehingga untuk totalnya didapat beratnya yaitu 35,35 kilo. Nah, sekarang untuk keseluruhannya tentu kita kalikan dengan jumlah titik tadi, ada 27 titik pondasi kita. Jadi diperoleh 954,46 kilo yang ini. Nah, itu untuk pembersihan ya. Sekarang kita ke bagian cor betonnya berapa gitu ya. Nah, di sini kita hitung juga satu titik pondasi terlebih dahulu di sini. Sini ada cor untuk tapak pondasinya berapa, kemudian kolom atau tiang pondasinya berapa ya. Nah, di sini untuk tapak pondasi, karena ukuran tapak pondasi kita 0,8 dikali 0,8 atau 80 cm ya. Kemudian kita kali dengan tebalnya berapa, yaitu 0,25 yang ini. Untuk ukuran tapaknya 0,8 yang ini. Kemudian untuk tebalnya 0,25. Nah, di sini kalau kita kalikan peroleh 0,16 meter kubik untuk tapak pondasinya. Sekarang untuk kolom pondasinya, karena ukuran kolom atau tiang pondasinya yaitu 20 kali 20, kemudian tingginya 65 cm, jadi kita jadikan ke meter 0,2 dikali 0,2 kemudian dikali 0,65 hingga diperoleh 0,03 meter kubik. Kemudian kita jumlahkan sehingga diperoleh 0,19 meter kubik untuk satu titik pondasi ya. Nah, karena di sini ada 27, nanti kita kalikan 27 dikali dengan 0,19 didapatkan 5,02 meter kubik. Itu untuk cor beton pondasi plus tempatnya. Nah,
Untuk pembahasan terakhir yaitu pekerjaan urukan tanah kembali. Nah, untuk urukan tanah kembali di sini ada urukan yang pertama, kemudian ada urukan yang kedua. Nah, untuk posisinya untuk urukan yang pertama yaitu yang bagian sini ya. Jadi kita potong seperti ini. Nah, untuk yang urukannya ini, urukan yang pertama untuk perhitungannya yang ini. Kemudian untuk yang urukan yang ini, yang di atas ini itu urukan yang kedua. Nah, cara perhitungannya di sini kita rata-ratakan kelilingnya ya. Yang pertama keliling bagian terluar yang ini, karena kebetulan untuk keliling keluarnya itu 1 meter ditambah 1 meter tambah 1 meter ditambah 1 meter, itu yang terluar ya. Kemudian untuk yang bagian dalamnya, yang bagian tapak ini, yang ini juga kita hitung kelilingnya, kemudian kita rata-ratakan seperti ini. 1 kita kali 4 sisi, kemudian ditambah 0,8 kita kali 4 sisi ya yang tadi, kemudian kita bagi 2, kita rata-ratakan, dapatnya 3,6. Kemudian untuk lebarnya yang ini kita ukur yang ini ya, yaitu 0,1. Jadi 0,1 ini lebarnya. Kemudian untuk 0,25 ini yaitu tebalnya yang ini, dalaman urukannya 0,25. Nah, sekarang kita kalikan, dapatnya 0,09 meter kubik. Ini untuk urukan yang pertama, yang bagian bawah. Sekarang kita ke urukan yang kedua, bagian atas. Caranya juga sama, kita hitung keliling terluarnya yaitu 1 meter dikali 4 sisi. Kemudian untuk keliling yang dalamnya tentu yang bagian ini ya, ukuran kolomnya yang ini. Nah, jadi karena ukuran kolom kita atau tiang pondasi kita itu 0,2, jadi di sini 0,2 kita kali 4 sisi, kemudian kita bagi 2 sehingga didapat rata-rata kelilingnya yaitu 2,4. Nah, kemudian kita tinggal ambil yang lebarnya yang ini. Nah, di sini tertulis yaitu 0,4 untuk lebar urukannya. Kemudian untuk tinggi urukannya kita lihat di sini 0,65. Jadi rata-rata atau keliling rata-ratanya ini, kemudian kita kalikan lebarnya berapa, kemudian kita kalikan tingginya berapa, didapatlah yaitu 6,62 meter kubik. Kemudian kita jumlahkan untuk urukan satu buah titik pondasi yaitu 0,71 meter kubik ya. Kemudian langkah berikutnya juga sama, kita kalikan dengan jumlah titik keseluruhan pondasi kita yaitu 27, kita kalikan dengan 0,71 dapatnya 19,28. Nah, itu cara untuk perhitungan urukan tanah kembali. Untuk cara mengontrolnya apakah perhitungan kita ini sudah benar atau belum ya untuk bagian urukan tanah kembali, kita ambil saja logikanya seperti ini. Kita contohkan luas galian tanah keseluruhan seperti ini ya, kemudian kita kurangi luas pasir urukannya berapa, kemudian kita kurangi lagi untuk volume lantai kerjanya, kemudian kita kurangi dengan pekerjaan cor beton bagian plas tempatnya atau pondasinya ya. Nah, kita enter, dapatnya 19,28, jadi sama ya. Nah, jadi itu untuk pembahasan kita mengenai yang bagian pekerjaan pondasi plas tempat. Sekarang kita rekap di sini. Nah, untuk uraian pekerjaannya ini ya, pekerjaan galian tanah satu titiknya tadi dapat ini. Kemudian untuk pasir urukannya, pasir uruk dapat untuk volume satu titiknya 0,05 meter kubik. Lantai kerja juga sama. Kemudian untuk berkisting fondasi juga dapat tadi. Kemudian untuk pembersihan juga dapat 35,35. Kemudian untuk cor betonnya 0,19 meter kubik. Kemudian untuk urukannya 0,71 meter kubik. Nah, yang ini 1 0,05 0,05. Kemudian untuk perkistingnya 1,32 yang ini 1,32. Kemudian untuk pembersihannya 35,35. Kemudian untuk cor betonnya 0,19, kemudian 0,71 untuk urukan tanah kembali. Nah, untuk
berapapun nanti jumlah titik fondasinya, kebetulan di sini berdasarkan gambar 27 titik ya. Nah, jika nanti untuk titiknya misalnya katakanlah 100 titik misalnya di sini, kita tinggal kalikan 100 ya untuk yang hitungan kita yang satu titik fondasi ini. Nah, sehingga dapat volumenya seperti ini. Seperti itu ya cara mudahnya. Oke, demikian untuk pembahasan kita mengenai cara menghitung volume fondasi plat setempat ya. Untuk pembahasan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan ini ke menghitung berapa sih biaya untuk satu titik fondasi plat setempat ini gitu ya, berdasarkan hasil hitungan kita yang ini. Oke, semoga tutorial singkat ini bisa bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.